Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi bersama saya Haris Bram di acara Sontak atau Sonata Talk Show. Dan seperti biasa di acara Sontak ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang kita akan tanya-tanya nih lagi ada apa sih di Kota Bandung teh. Dan alhamdulillah sekarang ini kita cukup berterima kasih kepada narasumbernya yang sempat bisa menyempatkan hadir di Radio Sonata dengan kesibukan kegiatan-kegiatan beliau. Alhamdulillah ini bapak kita sih udah nggak asing ya, kita sering berjumpa sama bapak yang satu ini kita akan berbincang di Sonata Talk Show pada kali ini bersama Satpol PP Kota Bandung. Dan alhamdulillah hari ini udah ada bapak kita nih, ini ada Pak Idris selaku sekretaris dinas Satpol PP Kota Bandung. Pak Idris, sampurasun Pak Idris. Rampes. Sehat Pak Idris? Alhamdulillah. Wih, Pak Idris sih kalau ngobrol sama Pak Idris tuh bawaannya semangat terus, Pak. Siap. Ya, terus eh Bapaknya betul ya sekretaris dinas di Ya, Satpol PP Kota Bandung. Sekretaris Satpol PP. Satpol PP Kota. Ya, Ya, Satpol kalau PP. Satpol kan bukan dinas, satuan ya. Oh ya, Satpol PP Kota Bandung ya. Pak, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih di Satpol PP lagi ada kegiatan apa, lagi ada persiapan apa sih Pak terutama di bulan Desember ini? Iya, banyak lah ya. Hmm, Karena memang kegiatannya luar biasa menjelang akhir tahun, terlebih menghadapi Natal dan Tahun Baru. hmm, Tapi untuk kegiatan yang lagi hangat ini yang sedang kita garap, hmm. yang dianggap ini perlu keseriusan luar biasa, yaitu pemindahan PKL dalam kaum ke basement alun-alun. Oh, itu yang di alun-alun yang suka di pinggir itu, Pak? Eh, yang di dalam kaum tuh yang di Yang di jalan dalam kaum. dalam kaum itu kan? Ya, Oh, sekarang tuh dipindahkan, direlokasikan mungkin ya, Pak? direlokasi Ke ke basement. ke basement. Oh, nah ini seperti apa sih, Pak? Memang kenapa harus direlokasikan di dalam kaum itu? Apakah memang sudah dari pemerintah Kota Bandung sendiri sebenarnya itu bisa dimanfaatkan yang di dalam basementnya atau seperti apa sih, Pak Idris? Ya, jadi memang keberadaan pedagang kaki lima di jalan dalam kaum itu kan di dalam kawasan zona merah ya, Hmm, dan itu belum tuntas sejak dari tahun 2013 yang lalu ya. hmm, Beberapa kali dipindahkan ke tempat-tempat lain termasuk Gede Bage. hmm, Belum juga tuntas. Terus kulinernya juga tahun mungkin 2000 berapa ya? 16 ya. hmm, Dengar-dengar itu dipindahkan ke basement. hmm, Nah, non kulinernya itu masih tetap. Nah, sekarang pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Tugas Khusus hmm. Satgasus PKL Kota Bandung merelokasi pedagang-pedagang yang ada di jalan dalam kaum itu ke basement alun-alun Bandung. Nah, Hmm. gitu. Mudah-mudahan tahun ini tuntas karena memang sudah berbagai cara, berbagai upaya dilakukan. Ini ada solusi. Tempatnya sudah disediakan, Hmm, sudah diperbaiki, ya, itu sudah dibikin nyaman lah mungkin ya hmm, untuk saat ini ya. Kedepannya kan perkembangannya nanti dilihat ya. hmm. Itu kita pindahkan. Tuh. Tetapi Hmm. sampai saat ini belum tuntas ya, belum Oh, jadi tuntas. belum 100% semuanya dipindahkan ke Belum situ ada ya? yang pindah. Belum. Oh, belum ada Ah, yang ya, pindah. ya. Benar-benar. Jadi proses pemindahan ini atau relokasi ini udah melalui jalan yang panjang ya. Hmm, Kita sudah kurang lebih 8 bulan ya. hmm, Dari mulai sosialisasi, dari mulai rapat-rapat baik itu di kelurahan, eh, apa itu di kecamatan ya, Kecamatan Regol ya. hmm, Itu itu di Satpol PP, di Dinas KUKM ini sudah kita lakukan. hmm. Tetapi memang ada sedikit kendala bahwa tidak semua PKL itu Mau. setuju dan Hmm, menghadiri rapat-rapat dimaksud. betul. Gitu. Tapi Mas Ignis, punten nih Haris Ya, potong. Biasanya kalau dari PKL sendiri kan sebenarnya kalau tempat misalkan dipindah di bawah basement itu kan udah merenah lah si tempatnya, iya. udah disiapin, udah kayaknya lebih enak juga. Tapi kok rata-rata banyak yang nggak mau pindah. Alasannya kenapa biasanya, Pak? Alasannya pernah kita tanya. Hmm, hmm. Ya, alasannya pertama adalah takut tidak laku. Oh, Gitu. Kedua, takut berkurang penghasilan. Dan alasan-alasan lain ya. Tetapi yang jelas kalau kita yakin bahwa rezeki itu sudah. sudah ada yang ngatur, tapi usaha kita itu perlu maksimal. Saya yakin dimanapun, insya Allah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Iya, iya. Nah, jadi basement ini sudah ditata,
Ya, di basement juga sudah ada pedagang kuliner, kurang lebih sekitar 65 orang, Hmm. 65 pedagang ya. Hmm. Di situ sekalian juga ditata, sekalian ditata. Hmm. Jadi PKL dalam kaum yang kemarin datanya itu ada 53, ya itu data itu dikunci oleh kewilayahan ya, melalui pendataan kelurahan dan kecamatan dari mulai tahun 2021, 2022 sampai Oktober 2023. Nah, itu dilakukan survei di sana pada saat ramai, pada saat sedang, dan pada saat sepi. Hmm. Nah, data itu disetorkan ke Satgasus. Dan oleh Satgasus dikunci dengan menyediakan tempat berjualan mereka. Hmm. Itu disatukan berseberangan dengan kuliner. Jadi didesain seperti itu. Karena di Hmm. Satgasus itu kan ada 4 bidang ya. Ada bidang Ah. perencanaannya Coba Pelitbang dan rekan-rekan, Hmm. ada bidang penataannya di Sipta Bintar dan Hmm. rekan-rekan, ada bidang pembinaannya, pemberdayaannya itu di Dinas Koperasi dan rekan-rekan, Hmm. ada bidang penegakan hukumnya itu Satpol PP. Satpol Nah, PP. setelah lakukan upaya-upaya itu dari mulai perencanaan, penataan, pembinaan, jatuhlah ke Satpol PP yang deadline waktunya tanggal 7 hari Kamis, Hmm. 7 Desember hari Kamis itu, untuk menggeser mereka dari dalam kaum ke basement. Minggu kemarin, Minggu minggu kemarin, Kamis kemarin ya? Kamis Oh, kemarin ya. oke. Nah, itu tetapi sampai kemarin itu belum ada satupun yang pindah. Bahkan para pedagang ini dengan yang lainnya ya, Hmm. di luar pedagang melakukan eh, aksi unjuk rasa di balai kota. Kita terima. Kita terima waktu itu. Nah, sekarang kondisinya masih belum pindah. Dan Sampai saat ini tuh Pak. iya, dan mereka memaksakan ingin masih berjualan di sana. Tapi ketentuannya kan sudah jelas ya, Hmm. sudah jelas Itu diatur. zona merah kan? Yang Zona berarti merah. zona merah. Ya, di ketentuan Perda 4 2011, penataan pembinaan PKL di Perwa 888 2012, Perwa 571 2014, dan Perwa 032 2019 sudah jelas bahwa jalan dalam kaum adalah zona merah, zona yang dilarang ada PKL. Kan Hmm. tahu sendiri jalan dalam Ya. kaum itu dibuat semacam pedestrian khusus ya. Ya. Di tengah jalannya juga ada tempat duduknya gitu Ya. kan. Ya. Di samping-sampingnya juga ada trotoar, ada garden block ya untuk Ya. penyandang disabilitas dan lain-lain. Sementara kemarin sampai saat ini kan masih ada PKL yang Ya. menghalangi. Makanya di ditatalah, direlokasilah ke basement alun-alun gitu kan. Nyatu dengan PKL yang sudah ada. Betul. Tapi masih ada miskomunikasi sampai saat ini dan sedang kita upayakan. Karena kalau Satpol PP kan tugasnya di Satgasus itu selaku bidang penegakan hukum ya. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. kita tetap bahwa itu zona merah. Ya. Ketentuannya belum dirubah atau tidak berubah. Nah, jadi kita tetap hanya menghitung waktu saja, menghitung Hmm. hari, kita tetap akan tertibkan. Ya, Tuh. tetapi Hmm. sampai saat ini Satpol PP masih melakukan upaya-upaya, masih bersifat preventif ya. Hmm. Kalau preventif sudah jelas lah, preventif. Jadi kita lakukan dialog-dialog dengan mereka, kita tampung apa sih masalahnya kan gitu ya, Hmm. dan kita upayakan secara kepala dingin. Hmm. Kita belum ke represif, tetapi yang jelas zona merah menurut ketentuan dan tidak boleh ada PKL. Hmm. PKL sudah disediakan, ini mah relokasi, Hmm. sudah jelas ada solusi, tinggal kesadaran dari para PKL-nya saja. Nah, Seperti betul. itu. Jadi ini memang harus ada pemahaman-pemahaman ya, mana yang zona merah, mana yang boleh kita berjualan, mana yang nggak boleh. Apalagi kalau dalam kaum sendiri, benar yang tadi kata Pak Sek disampaikan, itu kan dibuatnya memang buat menjadi apa ya namanya ya, tempat untuk bisa dinikmati semua orang lah gitu ya, untuk tempat santai, Iya, untuk tempat duduk, bisa buat foto-foto di situ teh ya. Karena dalam kaum kan udah dibikin ya ada kursi-kursi teh ya, Pak Sekdis di iya, tengah-tengah betul. itunya tuh. Jadi Ada memang pohon, ada ada pohon kursi. tuh. Jadi memang nggak pas juga kalau misalkan mungkin ada PKL yang masih berjualan di situ gitu. Tapi Iya. Pak Sekdis, kalau ngomongin zona merah dan zona yang boleh berjualan, Hmm. selain dalam kaum sendiri memang melihatnya seperti apa sih biar masyarakatnya paham, Pak, ngebedain zona merah sama zona enggaknya teh. Zona enggak teh berarti yang zona hijau berarti ya. Iya, iya. Zona merah dan zona hijau seperti apa biasanya Pak Sekdis itu teh?
Ya, jadi Hmm. di dalam ketentuan Perda Kota Bandung ya terkait PKL ya. Hmm. Jadi ada 3 zona, ada zona merah, ada zona kuning, dan zona hijau, Nah, kan gitu ya. contohnya kalau zona merah dulu aja, Nah, kalau Pak zona Segis. merah itu zona yang dilarang ada PKL. Betul. Nah, di mana saja zona merah ini, kan gitu ya. Hmm. Hmm. Ya, yang tidak boleh ada PKL itu, yang pertama adalah tempat ibadah. Di depan Oh. tempat ibadah, kan gitu ya. Hmm. Di tempat ibadah. Terus kompleks militer. Betul. Nah, terus rumah sakit. Hmm. Nah, di jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat-tempat lain. Nah, tempat-tempat lain ini diatur melalui ketentuan Perwal, kan gitu. Hmm. Perwal 888 menyatakan tempat lain yang tergolong zona merah itu kawasan 7 titik, ya, ada dalam kaum, kepatihan, Asia Hmm. Afrika, kan apa itu Otista, Hmm. Merdeka, gitu kan, gitu ya. Itu kawasan 7 titik ya, yang Iya, benar-benar gitu. nggak boleh tuh. Sekitar alun-alun, Hmm. dalam kaum, kepatihan, Asia Afrika, gitu kan. Tegalega. Terus di depan rumah dinas para pejabat pemerintah. Hmm. Gubernur, Ya, wali wali kota, kota, sekda ya. sekda, Hmm. terus Kajari, Iya, iya. Kajati, Hmm. Kapengri, kan gitu ya. Hmm. Nah, ketua PN gitu ya. Nah, itu lokasi-lokasi sekolah. Oke. Nah, di depan lokasi sekolah tidak boleh ya, Hmm. tempat pendidikan itu. Dan jalan-jalan tertentu. Setiap persimpangan nih, 100 meter di persimpangan Hmm. harus bebas. Terus kawasan Safe Day, Car Free Car Day. Free Day, Oh. Dago. Kenapa kemarin tanggal 3 Desember diselenggarakan Car Free Day Buah Batu? Hmm. Nah, tidak ada PKL. Karena memang termasuk kawasan khusus yang dinyatakan sebagai zona merah. Ya, itu mah buat Nah, olahraga kan sebenarnya, buat betul. sepedahan mah lari Kawasan mah. lindung, ruang terbuka Hmm. hijau, sama. Nah, itulah yang dinamakan zona Zona merah. merah, kan gitu Oh. ya. Jadi ini paham nih masyarakat nih. Nah, terus ada lagi Pak Segis tadi itu apa? Ya, ada zona kuning. Nah, kalau zona kuning nih. Zona kuning itu boleh ada PKL, tapi diatur waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Zona kuning itu ya diatur waktunya dari jam eh, 8 sampai jam 18 gitu ya. Boleh nutup ya. Iya, Misalkan jadulnya dari pagi sampai ke tengah malam gitu nggak iya, boleh, ada jamnya ya. zona Oh, kuning. oke. Terus di mana apa zona kuning seperti apa lagi? Misalkan pasar tumpah diatur dari jam 23 sampai jam 06. Hmm. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi diaturlah zona kuning itu, dan di zona kuning pun alat dagangnya tidak boleh permanen. Harus knockdown, harus bisa dibongkar pasang. Bongkar pasang. Datang dipasang, pulang dibawa. Nah, jangan di situ masih memang Iya, yang udah, oh Pak, nah ini makan zona kuning. Iya, benar dilihat dari zona kuningnya, cuman itu si alat dagangnya permanen, itu yang nggak boleh nah, tehnya. makanya kami Hmm. sering menertibkan itu. Hmm. Dan mohon maaf ya, mereka nggak begitu paham. Dikiranya, ah ini mah zona kuning. Karena kan bukan seperti itu, kan Iya, gitu ya. iya, iya. Pasar tumpah pun dari jam 22 sampai jam 06. Kuliner dari jam 17 sampai jam 04 ya. Hmm. Untuk kuliner ya. Jadi itu ditentukan seperti itu. Nah, Hmm. jadi tadi zona merah ya, Iya, terus iya. zona kuning Zona barusan. kuning. Nah, sekarang zona hijau. Zona yang boleh ada PKL 24 jam. 24 jam boleh Iya, itu. itu Hmm. yaitu di mana? Di dalam penguasaan pemilik sarana olahraga, gitu Oh, kan? oke. Ya, jadi itu mah udah ditata di dalam kan? Hmm. Ya mungkin berbentuk kantin, Hmm. berbentuk kafeteria kan gitu ya. Ya, jadi ada juga seperti itu, gitu. Hmm. Nah, jadi itu perbedaan antara zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Yang Ya, benar-benar masyarakat memang harus tahu juga nih ya. Tapi Pak Segis, memang kan yang tadi Pak Segis bilang untuk pendekatan, untuk upaya yang dilakukan sama Satpol PP kan bisa dibilang mudah nggak mudah sebenarnya ini teh ya. Apalagi memberi iya. pemahaman. Strategi apa sih mungkin di menjelang akhir tahun juga? Apakah ada target tersendiri dari Satpol PP? Wah, ini Desember udah beres ya. Ini harus semuanya harus Iya, clear nih. Itu gimana? termasuk dalam Hmm. kaum itu bukan target Satpol PP saja, target pemerintah Kota Hmm. Bandung Hmm. ya. Hmm. Nah, jadi target Kota Bandung mungkin sebentar lagi akan dilakukan launching, gitu ya. Nah, Hmm. gitu oleh Pak PJ Wali Kota Mhm. dengan Pak Sekda selaku Ketua Satgasus. Launching yang di bawah basement ini ya? Iya, ya, Oke, rencana seperti itu. betul. Tapi masih kita bicarakan ya. Iya. Mudah-mudahan
cepat ada kesepahaman, Hmm. Karena kalau Satpol PP kan ya penegakan ya. Hmm. Hmm. Ya kalau memang ya istilahnya ketentuannya sudah jelas, kan gitu ya. Hmm. Nah, terus dalil apa yang akan digunakan untuk melawan ketentuan itu kan gitu. Hmm. Hmm. Kan tentunya itu sangat-sangat berat kan gitu ya. Betul. Nah gitu. Terus kalau kiat-kiat kita ya tetap intinya pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP itu melakukan upaya-upaya yang bersifat humanis. Nah, itu Ya, kita yang kedepankan benar. itu sifat humanis, Hmm. sifat komunikatif, gitu Hmm. ya. Represif itu hanya apabila terpaksa saja. Nah, Hmm. makanya di Satpol PP pun membentuk satuan-satuan yang bersifat preemptif, udah ada bagian penyuluhannya, binluhnya, kan gitu ya, Hmm. melalui mojangnya, bahkan membentuk satpol cilik, Hmm. melalui preventifnya. Sebelum ke penindakan itu kita tetap upayakan dulu preventif dulu, Hmm. melalui monitoring, melalui patroli, Hmm. melalui penghadangan, melalui penghalauan Hmm. oleh PRC, Apa? patroli reaksi cepat. Patroli reaksi cepat. Iya, Wah. jadi ada mobil, motor KLX gitu. Hmm. Ada 10 ya. Ya. Kita lakukan itu. Nah, apabila memang sudah dilakukan cara-cara humanis tadi dengan penyuluhan, didatangi kan gitu ya. Tidak bisa, tidak Iya, jalan aneh. bahkan Hmm. diberikan bila perlu diberikan surat teguran. Hmm. Nah, itu dihalangi lah oleh PRC. Dah, Bapak kan sudah dikasih pengarahan, sudah dikasih surat teguran juga. Bapak mohon izin di sini sudah tidak bisa lagi berdagang. Silakan pergi. Nah, dihimbau dan dihalau lah ya. Kalau memang masih bandel juga baru diserahkan ke peleton khusus bagian penindakan. Karena Hmm. kalau misalkan tidak dilakukan penindakan, terus apa lagi yang kita lakukan? Ya. Mohon maaf ini didatangi itu bukan sekali, dua kali, lima kali, tujuh kali. Tuh. Kami bahkan bisa mencapai belasan kali. Kami upayakan karena Hmm. bukan berarti kami mengabaikan SOP ya. Hmm. Nah, SOP itu kan diatur secara maksimal. Ya. Ya, minimalnya kan tidak dibatasi. Hmm. Jadi, walaupun di SOP-nya diberikan teguran 3 kali, kami bahkan teguran itu baru berhasil di 5, 8 kali. Tuh. Tetap kami upayakan. Ya. Karena kami ini sadar ya, penegakan hukum di bidang perda ini, kita yang dihadapi itu adalah pelanggar. Pelan. Beda halnya dengan penegakan undang-undang. Hmm. Itu yang dihadapinya adalah penjahat. Jadi memperlakukan pelanggar ini kami sudah betul-betul melalui tahapan-tahapan yang soft lah gitu ya, Hmm. yang humanis. Kalaupun ada tindakan represif itu hanya apabila diperlukan dan sangat terpaksa kami lakukan. Nah, betul. Tahapannya sudah Ya, sudah jelas. betul. Gitu. Tapi Pak Idris nih, berarti Haris di sini mau apa ya namanya meluruskan juga. Rata-rata kan punten ya Pak Idris, orang-orang melihat Satpol PP teh, wah, Satpol PP teh garalak, pokoknya kejam dan sebagainya. Tapi yang tadi kata Pak Idris sampaikan bahwa itu teh nggak langsung gitu sebenarnya ya. Tidak. Ada prosesnya sekali, 2 kali, bahkan sampai 8 kali. Iya, Itu ada bener apa ya namanya himbauan dulu ya dari yang humanis, betul. dari yang secara kekeluargaan dan kalau misalkan kekeh ya itu ya. Jadi Iya, melihat Satpol PP itu jangan pas eh wah iya nindaknya ini kejam banget ternyata ternyata itu di balik itu ada eh surat teguran-teguran yang memang udah bertahap ya, Mas betul. Egdis. Dalam kaum pun itu kami 8 bulan ya. Tuh. Cuman kemarin Hmm. waktu Unras itu ada apa miskomunikasi atau ketidaknyambungannya itu Hmm. ya karena yang kami hadirkan, yang kami edukasi, yang kami datangi, yang kami beri pengertian itu Hmm. adalah PKL. Yang Hmm. datang, yang berbicara itu di luar PKL, yang Hmm. tidak tahu menahu prosesnya kan Iya, gitu ya. iya, iya. Nah gitu. Ini Jadi sangat setuju Haris loh. Ini baru iya, tahu juga nih Haris juga nih. kalau Hmm. pemerintah ini tidak melakukan regulasi, aturan tidak dibuat dan dijalankan, itu terus keteraturan kota itu tidak akan terjaga. Hmm. Ya, bagaimana kita bisa hidup nyaman di Betul. kota? Terlebih ini kota yang kita cintai, ini kota Bandung ini menjadi tempat tujuan dari Ya, luar Bandung ya. destinasi wisata lah. Mestinya orang luar Bandung pun ya istilahnya harus memiliki ya harus Hmm. bangga. Terlebih ada pepatah ya di mana bumi dipijak di sini lagi dijunjung. Jadi istilah Sunda itu kudu pindah cai pindah tampian. Iya, iya, Di iya. tempat mereka yang kurang tertib pun kalau ke tempat orang gitu ya harus mengikuti adat istiadat cara tempat orang gitu. Nah, itulah Hmm. pindah cai pindah tampian untuk bahasa orang Sunda ini betul-betul dalam lah gitu ya.
Ya mungkin secara nasional mah ya itu tadi di mana tanah dipijak di Bijak. situ langit dijunjung kan gitu. Itu sebetulnya falsafah seperti itu. Tuh, ini langsung penjelasan dari Pak Idris ya dari Satpol PP. Jadi benar, Haris sekali lagi mengingatkan atau jangan berpandangan kita teh nggak tahu prosesnya ya. Iya Sebenarnya ada betul. proses teh. Tapi Pak Idris, sekarang kita Haris pengen beralih dulu nih Pak Idris. Karena kan Hmm. yang beberapa minggu lagi itu kan kita mempersiapkan Natal dan Tahun Baru nih. Bener ya? Iya, iya. Nah, ini juga pasti kan kebayang nih di Satpol PP sendiri kan pasti wah itu mobile terus juga pasti ada atau ada program apa atau anti bakal ngapain di Nataru ini gimana tuh Pak Idris untuk pengamanan di Kota Bandung nih? Iya, betul. Jadi memang kita dalam rangka Hmm, menjaga Trantibum ya, Satpol PP hmm, ini dibentuk ini menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, 23 2011 hmm, bagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 2015. Itu memang kita penjagaan Trantibum ya, polisi kan secara umum Trantibmas ya. hmm, Nah, jadi memang kita bersama-sama kepolisian, TNI pasti udah mulai itu mulai start ya gitu ya. hmm, Mulai start, pola rapat-rapat mah sudah dimulai hmm, dari hmm, jauh-jauh hari dalam rangka Nataru ini, Natal dan Tahun Baru. Nah, gitu. Jadi, eh, dalam rangka Natal ini sudah jelas untuk hari H dan malam H-nya sudah jelas ya. Sudah hmm, Hamin 3, H plus 2 istilah kasarnya, hmm, atau Hamin 7, H plus 4 untuk tahun baru. Jadi memang kita lakukan upaya-upaya itu bahkan hari ini pun ada semacam FGD ya di kantor hmm, kita dalam rangka pemeliharaan Trantibum menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan hmm, mungkin kita akan lakukan upaya-upaya bekerja sama apa itu berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI hmm, melakukan upaya yang maksimal menjelang hmm, menjelang Natal dan Tahun Baru itu mungkin nanti ada semacam operasi apa cipta kondisi ya hmm, operasi dalam rangka pemeliharaan supaya tidak terjadi penyakit masyarakat yang mengganggu kepada lingkungan hmm, ya jadi pasti ada itu hmm, terus di kita juga kalau kita kan seperti itu ya. Jadi eh, kita kerja ini kan ada 3 shift ya, hmm, sama dengan kepolisian dan TNI ada 3 shift. Bahkan untuk hampir tiap malam minggu ya dari pihak Polrestabes ini hmm, atau dari Kodim hmm, itu sering mengajak kita dalam rangka penjagaan Trantibum Tranmas ini hmm. eh, untuk monitoring Bersama biasanya gitu dari jam barengan. 9 malam itu biasalah mungkin sasarannya kelompok-kelompok masyarakat yang patut diduga ya akan menimbulkan itu atau patut diduga akan mengganggu Oh. tertentu. Kita kebanyakan kemarin itu operasi-operasi kelompok-kelompok motor lah ya. Hmm, 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 hmm. Itu dari mulai kita membubarkan kerumunan apabila memang kerumunan itu mengganggu masyarakat umum seperti di trotoar gitu, Hmm. parkir motor dan lain-lain. Nongkrong di trotoar. Merusak Hmm, hmm. trotoar, menghalangi orang jalan. Nah, terlebih mungkin ya isu geng motor ini kita amat-amati ya. Iya. Kepolisian dengan TNI ngajak kita itu bersama-sama intent untuk masalah itu dan alhamdulillah ya sampai saat ini eh, hampir tiap malam minggu ya, Tiap hampir malam tiap malam minggu minggu. ya. Atau mungkin kalau istilah kepolisian ada RYD ya, Hmm, kegiatan rutin yang eh, diutamakan mungkin ya, hmm, gitu. hmm. Kalau kita suka mengikuti kegiatan-kegiatan kepolisian dan TNI diajak bareng ataupun kita dalam rangka cipta kondisi mengajak bareng kepada institusi Polri dan TNI. Oh, Iya, benar tuh. Jadi apalagi nanti sampai tahun baru itu benar-benar apa ya? Ekstra lah ya untuk betul. Nah, untuk hmm, hari H atau menjelang hari H atau H+1 H-1 atau H+1 biasanya ya satpol sudah intent di tempat-tempat tertentu tuh, tempat keramaian dari hmm, mulai Asia Afrika, Braga, hmm, terus tempat kuliner, tempat wisata belanja, hmm, terus taman-taman, ada taman-taman hmm. tematik, ada mulai taman lalu lintas, kan gitu ya, Karangsetra dan Oh, lain-lain. banyak lah ya. Kita itu libatkan untuk ikut bersama-sama PAM setempat ya, atau keamanan setempat untuk memantau itu. Ya, Hmm. Ah, tapi Pak Idris, kalau dari personil dari Satpol PP kurang iya. lebih ada berapa sih Pak Idris di Satpol Seluruhnya PP Bandung? kita 700 ya. Oh banyak juga ya 700 berarti. tetapi Itu ya ada di kecamatan juga atau di? tidak, Oh tidak ya? tidak di Hmm. Satpol. Jadi ada anggota kita itu ada PNS-nya, 125 ada PHL-nya, 135 ada Linmasnya 106. Ya kita libatkan. Tapi kan kita ada
tiga shift ya. Hmm. Ada yang lepas piket, ada yang naik piket, ada yang sedang piket. Hmm. Jadi memang kita berada di tiga fase itu. Hmm. Ya, mereka sudah tidur, kita mah tidak tidur. Kayak Ya, gitu. jadi ada Untuk sip-sipan yang terus dong. shift ya, Nge-sip ya. mereka baru bangun, kita mah sudah ada juga. Udah ada juga. Mau tidur pun kita mah sudah. Karena tiga shift itu Hmm. sama dengan Polri dan TNI. Hmm. Wah, luar biasa tuh. Jadi ini buat masyarakat Kota Bandung ini pembahasan yang menurut Haris ini kita dapat ilmu banyak lah, pengetahuan juga terkait Satpol PP khususnya yang ada di Kota Bandung. Terkait ada satu lagi yang Haris ingin bahas nih, Pak Idris. Kalau tadi kan kita masalah PKL, terus Iya, juga zona merah, zona kuning, zona hijau, terus tadi kita mau persiapan tahun baru. Ini juga yang gak kalah penting, Pak Idris. Karena kan tahun depan nih kita beberapa bulan lagi ini dari sekarang bahkan ini udah persiapan pemilu. Nah, iya, dari Satpol PP sendiri seperti apa ini? Ini kan pemilu sebentar lagi. Untuk pengamanannya, untuk pengawalan itu seperti apa sih pemilu? iya betul. Kita juga sudah sering sekali rapat-rapat dengan Hmm. Bawaslu, dengan KPU ya. Terus kita juga mengadakan rapat khusus membahas itu untuk menghadapi pemilu legislatif dan presiden ini tanggal 14 Februari ya, Hmm. Hmm. 2024. Nah, tahapan kampanye sudah mulai sejak 28 Oktober. Nah, Ah, 28 ya. Oktober ya, 8 Oktober kemarin itu sudah mulai tahapan kampanye ya. Hmm. Nah, kita sering melakukan kegiatan-kegiatan bareng dengan Bawaslu. Hmm. Kalau di tingkat kota Bawaslu, kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan penertiban dengan pihak kecamatan, yaitu Panwascam, Hmm. Panitia Pengawas Kecamatan. Kecamatan. Ya, Nah, jadi biasanya nggak dari Satpol PP sendiri monitoring atau apa nih untuk pengamanan pemilu ini? Apakah hmm, misalkan kan banyak juga tuh banner-banner iya betul. yang dipasang yang memang tidak sesuai dengan tempatnya, itu kan diambil juga tuh, diamankan juga itu seperti apa tuh? Ya, jadi kita eh, kebanyakan gitu ya, Hmm. kebanyakan itu memang pelanggarannya itu terkait APK dan APS ya, alat kampanye atau Oh, peraga sosial, apa iya, alat iya, sosialisasi iya, ya. iya. Nah itu kita sudah sepakat bahwa di situ ada per KPU ya, Hmm. peraturan KPU mengenai tata cara kampanye. Hmm. Ada juga Bawaslu terkait penertibannya ya. Di Hmm. samping juga di Kota Bandung ini ada Perda ya, peraturan daerah terkait yang mengatur terkait penempatan titik sebaran dan lokasi Hmm. untuk alat bukan alat ya, Hmm. apa itu semacam reklame ya. Nah, Hmm. itu bendera dan lain-lain atribut lah. Karena apa? Itu kan kategorinya memperkenalkan diri dan lain-lain lah kata ya. Hmm. Nah, itu. Nah, itu baik itu per KPU ataupun edaran Bawaslu sama seluruhnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Hmm. Apa itu? Yaitu dari mulai undang-undang, PP, Permen sampai ke Perda. Perda di kita di Kota Bandung ada Perda itu. Tidak boleh di mana tuh mereka menempatkan itu di pohon kan tuh. Tuh, Apalagi langsung. yang di paku, Wah, ya. itu tak bener. Ah. Tiang listrik, tiang telepon, traffic light, kan gitu ya. Hmm. PJU. Hmm. Nah, inilah yang masih selama ini banyak pelanggaran itu di taman, termasuk di Hmm. flyover. Nah, Hmm. jadi mohon izin sekalian Ya, aja nih ya, lagi ya, ya. apa melalui sonata Iya, ini disosialisasikan mudah-mudahan nih ya. ya jadi masyarakat umum baik itu kontestan pemilu ya Betul. 18 partai ini ataupun melalui tim-tim sesnya lah gitu ya. Tim Hmm. suksesnya ataupun mungkin calegnya kan gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi untuk dapat memberikan pengarahan kepada yang memasang. Karena yang memasang kadang-kadang kurang memahami, diperintahkan untuk masang, masang aja kan itu ya. Hmm. Mereka tidak diberi pengarahan oleh yang nyuruhnya, sehingga fakta di lapangan pelanggaran ini luar biasa. Tapi sekarang banyak, Pak. Pas ini Banyak. apalagi orang mendekati gini Iya, udah banyak kita banget. tiap hari Hmm. ada penertiban yang gabungan dengan Bawaslu, Hmm. ada penertiban yang gabungan dengan Panwascam di kecamatan, Hmm. ada juga penertiban yang mandiri kita. Hmm. Itu tiap hari. Bahkan sampai hari kemarin itu ya, udah 8.000 apa itu atribut Oh, APSPK itu yang banyak kita ya. tertipkan ya. Hmm. Hmm. Itu dan kita ada di gudang barang bukti ya. Hmm. Hmm. Ada juga yang ya istilahnya mohon maaf, ada juga yang diambil oleh mereka sendiri dengan Hmm. catatan kita untuk tidak dipasang lagi di Cek tempat lagi. Hmm. ini dibuat pernyataan. Jadi memang sebagaimana kita ketahui wajah kota ini mohon Ya. maaf saat ini agak
terganggu ya. Hmm, Nah, hmm. itu masih ada yang tiang telepon, tiang listrik, Hmm. traffic light dan Ya, lain-lain. kasihan mah dipakunya itu karet Kami itu. itu penertiban itu ada peleton khusus ya terkait penertiban itu. Hmm. Kami tertibkan jam 9 malam, jam 6 pagi sudah ada lagi. Kita tertibkan jam 2 siang, jam 4 sore sudah ada lagi. Aduh, gimana ini kan. Tapi Diucik-ucikan. kita karena itu tupoksi kita Ya. ya. Tapi yang jelas kita lakukan itu terus. Nah, inilah mungkin sosialisasi yang perlu masif. Dan Hmm. sosialisasi ini jangan-jangan ini belum sampai ke akar rumputnya. Ya. Siapa akar rumputnya? Yaitu orang yang masangnya. Hmm. Nah, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada para kontestan Ya, pemilu. ya, ya. KPU juga sama. Kita dihadirkan sebagai narasumber. Hmm. Tetapi kan itu mungkin di level atas ya. Ya, Nah, level yang masang ini nih, yang ya, masang kan biasanya masangnya tengah malam, ya. subuh, jarang yang masang siang itu. Oh iya bener aku. Bisa dikatakan Iya bener pernah lihat tuh malam-malam tuh. sangat kecil sekali. Iya, iya. Kami tertibkan jam 11 malam karena ada laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Ya. lapor ya, layanan aspirasi pengaduan online rakyat Hmm. di portal Pemkot dan ada juga yang langsung ke Satpol. Ada melalui radio Pak FM biasanya. Hmm, ya, ya. Mungkin nanti sebentar lagi Radio Sonata juga. Mangga silakan ya. Boleh Ditampung ya. pengaduan itu dan Oh, iya kamu Bang. sampaikan ke kami. Hmm. Dan kami follow up segera biasanya. Tapi yang rajin saat ini memang PDPM. Iya, 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 Ya, iya. masyarakat silakan untuk memberitahukan hal yang kurang pas ya gitu Iya, ya, iya. yang Yang ngerasa melanggar nggak itu nyaman lah gitu ke kan. Radio Sonata. Untuk Hmm. Radio Sonata juga mungkin menyampaikan ke Iya, Satpol PP. betul, Nah, betul. itu seperti itu. Apakah memang mereka banyak modal Hmm. atau memang bandel atau memang belum sadar lah gitu ya. Iya, Nah, kami terus lakukan itu. iya, iya. Walaupun kayak nyabit rumput lah ya. Kita Hmm. tertibkan jam 7 malam, Hmm. pagi-pagi jam 7 sudah ada lagi. Uh, Kita tertibkan 11 siang, jam sore. 6 sore udah ada lagi. Aduh, gimana nih? Ya gitu ya, karena tapi ya kami Ya, tidak bosan lah karena ya. tugas kami. Kami pun bersikap komunikatif. Hmm. Nah, kalau ada ininya kita komunikasi dengan tim, ada tim pemenangannya, ada tim suksesnya. Kalau tidak tahu kita tanya ke Bawaslu. Hmm. Eh, Pak Ketua Bawaslu ini, mohon izin, ada permasalahan ini dari partai ini. Kira-kira yang bisa dihubungi di mana sekretariatnya kan gitu ya? Iya, iya, iya. Di mana tim di kecamatan ini siapa yang bertanggung jawab? Kita komunikasikan. Iya. Termasuk dengan kecamatan, dengan kasih tertib kecamatan. Hmm. Nah, kasih tertib kecamatan selama ini memang hampir 99% ya, Hmm. ex Hmm. officio sekretaris Panwascam, Hmm. panitia pengawas kecamatan. Jadi kita komunikasi, sering rapat dan lain-lain. Cuman memang ya itu tadi sampai saat ini kalau kesadarannya belum terbangun Iya. dan baik, eh, betapapun kami sering menertibkan, pasti betapapun di situ masih ada pelanggaran. Gitu. Hmm. Jadi Kesadaran sebenarnya intinya ini kesadaran kesadaran sebetulnya. dari semua pihak ya, Semua pihak, dari atasan. terutama yang memerintahkan memasang ini. Ya, Kalau yang betul. masang kan mungkin tidak tahu mana ya. Ya, Yang ya. penting dia masang aja lah gitu. Ya, ya. Gitu. Padahal masangnya salah gitu kan. Hmm. Hmm. Itu di tempat yang dilarang, di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat yang membahayakan. Hmm. Banyak kami menerima pengaduan, katanya itu baliho ukuran 4x6. Oh, akan tertabrak motor karena Hmm. posisi dibelokkan dan miring. Hmm. Kami yang menertibkan atau membetulkan ya. Hmm. Karena tim suksesnya kita tidak ketahui kan itu ya. Iya. Tidak ketahui. Akhirnya saya tanya Bawaslu, tanya Panwascam, tidak diketahui juga sekretariat nomor teleponnya. Ya udah, karena ini sifatnya urgent ya, kita harus mengambil tindakan secepatnya kan. Hmm. Wah, tuh luar biasa ya sudah. Tapi terakhir nih Pak Idris, terakhir dari Pak Idris, apa yang ingin disampaikan sama masyarakat dari Satpol PP Kota Bandung sendiri terkait yang tadi semua kita udah bahas? Apa yang ingin disampaikan sama Pak Idris? Mangga Pak Idris. Ya, jadi harapan kami ya, kesadaran itu sangat penting. Dan kunci keberhasilan itu berawal dari kesadaran. Betapapun orang paham aturan, kalau tidak sadar, ya istilahnya aturan dijadikan alibi, kan gitu ya. Hmm. Nah, itu pertama kesadaran. Kedua, rasa memiliki. Kota Bandung ini kota yang alhamdulillah ya, siapapun sudah mendeklar bahwa Kota Bandung ini Paris Panjapa ya, Jamrut Hmm. Asia lah kita itu ya. Hmm. Untuk di Indonesia Paris Panjapa. Siapa yang tidak nyaman di Bandung dari mulai iklim, dari mulai keramahan orangnya,
alamnya kan gitu ya. Hmm. Itu letak geografisnya, terus apa yang tidak ada di Bandung itu sangat luar biasa. Kita jagalah. Hmm. Kota Bandung ini kota kita bersama. Jadi siapapun orang yang datang ke Bandung, mohon maaf, dimohon untuk punya rasa memiliki, Hmm. sehingga di situ ada rasa tanggung jawab. Jadi itu intinya. Eh, saya paham itu. Kami sudah belajar studi komparasi ke Surabaya. Hmm. Ya, di Surabaya betapa tertib gitu ya. Surabaya di Jalan Nasional Jaya Paroso udah nggak ada PKL itu. Hmm. Di Jogja pun betapa bersih. Hmm. Tertib sekali. Kenapa? Apalagi sistemnya parokia Kaula ya di sana, Hmm. manut kepada raja. Ya, gubernur itu adalah raja mereka. Hmm. Tetapi kenapa orang dari mereka kalau datang ke Bandung kok melanggar kan itu? Ada apa ini kan gitu. Nah, itulah yang terus-terus kita bangun. Ya, kita mohon kesadarannya. Eh, Kalaupun kami Satpol PP melakukan tindakan, itu adalah hal yang terakhir dan yang terpaksa kami lakukan. Hmm. Karena menurut ketentuan seperti itu. Tapi kami inginnya sih semakin kecil melakukan tindakan represif, semakin berhasil berarti kan penyadaran masyarakat. Ya. Semakin banyak berarti diragukan kan jadi tingkat keberhasilan atau masyarakatnya yang masih ini. Nah, jadi mohon kebersamaannya jaga Kota Bandung. Terutama para pedagang kaki lima, Tuh. eh, jangan memaksakan kehendak karena aturannya sudah jelas. Hmm. Mari kita komunikasi. Kalau ada yang dianggap kurang pas, kami selalu terbuka. Kami selalu terbuka untuk komunikasi. Eh, Didatangi oleh mereka, baik itu audiensi ataupun berbentuk penyampaian aspirasi, unjuk rasa kami sering. Dan Hmm. kami tidak pernah alergi. Kami selalu terbuka sepanjang sepanjang demi kebaikan Kota Ya. Bandung Demi dan kebaikan. kesejahteraan masyarakat serta kenyamanan masyarakat. Itu. Betul. Waduh, Pak Idris luar biasa loh. Terima kasih Pak Idris sudah menyempatkan hadir di sini dan udah memberikan himbauan juga kepada masyarakat dan udah memberikan pengetahuan juga kepada masyarakat biar tidak simpang siur terutama demi kenyamanan Kota Bandung sendiri. Jadi sangat nyambung sekali nih. Kita sempat ngobrol sama Dinas Perhubungan terkait parkir liar. Sekarang ada dari Satpol PP. Untuk apa? Karena memang untuk menjadikan Bandung itu menjadi kota nyaman ya. Nyaman bisa dinikmati oleh siapapun dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Idris ini bisa menjadi pengetahuan juga bagi masyarakat khususnya yang ingin berjualan. Jadi jualannya nggak bisa sembarangan, nggak bisa seenaknya, ada zona-zona tertentu. Terus juga tadi kita sempat ngebahas terkait untuk para kontestan ya yang mau mempersiapkan di pemilu itu ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu, oleh KPU dan sebagainya untuk tidak menempelkan atau apa ya namanya membuat si alat-alat peraganya tuh itu mengganggu ketertiban kota. Sekali Iya. lagi Pak Idris satu nuhun. Semangat terus. Salam untuk keluarga besar Satpol PP Kota Bandung yang Amin. selalu Siap. profesional, humanis, Tegas tegas dan sekaligus. religius. Wah, Siap. mantap lah. Sekali lagi atur nuhun dan terima kasih juga buat wargi Bandung semuanya dan sudah menyimak acara Sontak ini Sonata Talk Show. Sampai ketemu lagi di Sontak-Sontak berikutnya dengan narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Haris mewakili Pak Idris. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Pak Idris, boleh kita tos dulu Pak Idris? Siap. Wah, mantap loh.